warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-thalibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Kia TV rahimakumullah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, yang dengan begitu banyaknya nikmat kita tidak dapat menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya la tuhsuha, engkau tidak akan dapat menghitungnya. Mulai dari yang ada dalam tubuh kita, mata kita dapat melihat, lisan kita dapat berbicara, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, hingga kaki kita dapat kita pergunakan untuk melangkah ke tempat yang ingin kita tuju. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitungnya. Maka sebagai seorang hamba, atas nikmat-nikmat tersebut kita wajib untuk bersyukur. Yang dengan nikmat yang begitu banyak, kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah cukup dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah? Atau hanya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas 3 syarat dari bersyukur. Sahabat Kia TV rahimakumullah, yang pertama yakni asyukru bil qalbi, yakni kita bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Kita meyakini bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat harta, nikmat jiwa, nikmat keluarga kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seperti Qarun, yang Allah berikan nikmat harta yang berlimpah, sampai kunci-kunci dari gudang kekayaannya pun diangkat oleh orang-orang banyak yang sangat kuat. Akan tetapi dengan hartanya yang berlimpah, Qarun ini tidak meyakini bahwa nikmat harta yang berlimpah itu datangnya dari Allah. Dia begitu yakin bahwa semua harta yang ia punya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Oleh sebab itu, karena kekufurannya lah Allah binasakan ia, Allah tenggelamkan beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua,
yakni asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, dengan ucapan. Apakah kita hanya dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbahagia, atau justru ketika kita sedang ditimpa musibah pun kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Ketika beliau diberikan kebahagiaan, maka beliau akan berucap, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya kenikmatan akan menjadi lebih sempurna. Lalu ketika ditimpa duka, beliau juga tetap mengucapkan alhamdulillah, bersyukurnya dengan lisan, yakni alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang saya alami. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersyukur hanya ketika kita senang, karena justru dibalik hal-hal yang mungkin tidak kita senangi, bisa jadi itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita menyenangi sesuatu, belum tentu hal tersebut adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian, sahabat Kia TV rahimakumullah, yang ketiga yakni asyukru bil amal, sebagai inti yang merangkum semuanya. Selain dari hati, dari lisan, kita juga harus bersyukur dengan amal. Dengan bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita juga menambahkan tingkatan amalan-amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita menjadi lebih banyak, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditegur oleh istrinya, yang mana Nabi Muhammad sudah dijamin bahwa beliau akan masuk surga, dan Allah jamin pula bahwa seluruh dosa-dosa beliau akan diampuni. Lalu beliau ditegur, bolehkah sebentar saja, sejenak saja untuk beristirahat dari ibadahnya, karena beliau sudah dijamin surga, tidak apa bersantai sedikit, katanya. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bentuk rasa syukur itu bukan cuma diucapkan dengan kalimat hamdalah, tapi juga kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata yang sehat, kita gunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Kita diberikan lisan untuk dapat berbicara, kita bicarakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat, ucapan yang baik-baik. Dan ketika kita diberikan amal, diberikan harta, kita dapat aplikasikannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mungkin dengan berzakat di bulan Ramadan ini, berbanyak infak dan sedekah, dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Maka apabila tiga syarat tersebut tadi, yang pertama syukru bil qalbi, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, kemudian syukur dengan perbuatan atau amal soleh, apabila kita rangkum menjadi satu, niscaya insya Allah Allah akan berikan janjinya kepada kita dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur dengan tiga hal tadi, insya Allah Allah akan memberikan kita la azidannakum, Allah akan memberikan ketambahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, apabila engkau kufur terhadap nikmat Allah, inna adabi lasyadid, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Terakhir, pemirsa Kia TV rahimakumullah, semoga kita dapat mengamalkan bersyukur dengan tiga hal tersebut, dan kita termasuk ke dalam hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan tidak menjadi hambanya yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.